Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Selamat Baik, sore. sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Sehat, banyak Kak? Ustadz sudah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita. Sama-sama, terima kasih sudah diajak buat ngobrol-ngobrol Iya, tentang kebutuhan yang saat ini memang sangat penting sekali untuk dimiliki setiap orang ya. betul Ustadz. Tadi saya sudah sempat bahas juga Ustadz kalau kita bahasannya topiknya hari ini adalah cara bersih dan halal menghadapi era new normal. Iya, Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang new normal nih Ustadz, pandangan Ustadz mengenai hal ini tuh bagaimana sih Ustadz? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semua di Gila Diskon dan tentunya teman-teman Antazep official beserta seluruh jajaran manajemen yang hari ini ngajakin kita bareng-bareng ngobrol seputar tentang hand sanitizer ya. Ya, Nah, era new normal, betul. era new normal. Oke. Eh, apa yang terjadi di Indonesia terjadi juga di seluruh dunia. Artinya wabah COVID-19 ini adalah wabah yang bukan hanya terjadi di Republik kita, tapi hampir di seluruh dunia. Ya, Artinya yang mengalami persoalan ini bukan hanya rakyat Indonesia, tapi seluruh rakyat yang ada di seluruh dunia. betul. Karenanya musibah ini menjadi musibah global. Musibah untuk seluruh umat manusia di dunia. Kita semua yang pertama banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim agar memohon kiranya wabah ini cepat selesai. Amin. Virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan normal kita betul-betul bisa kita jalani seperti sedia kala. Nah, yang kedua, setelah kurang lebih hampir di Indonesia 3 bulan, kita mengalami berbagai macam hal di setiap zona. Ada yang disebut zona merah, zona hijau, zona kuning, Ya, dan semua persoalan yang dihadapi memang berbeda-beda. Ada yang menerapkan PSBB secara wilayah, ada yang menerapkan PSBB atau karantina di RW atau di kelurahannya masing-masing. Tapi intinya ada banyak kegiatan yang hari ini semua terhenti. ya, Banyak orang yang tidak lagi bisa bekerja, dirumahkan, di PHK, kemudian mereka sekarang tidak lagi bisa beraktivitas keluar rumah. Hampir kurang lebih 3 bulan kita mengalami ini semua di Republik Indonesia. Namun alhamdulillah, apapun setiap kebaikan harus kita syukuri, harus kita nikmati. Setelah 3 bulan, pemerintah tentunya setelah berdiskusi saya rasa dengan banyak pakar, akhirnya ingin menerapkan new normal. Sebagaimana new normal juga diterapkan dan dilakukan oleh banyak negara saat ini. Dalam rangka apa? Kembali menggeliatkan ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di setiap sektor. Sektor ekonominya, kemudian termasuk kalau pendidikan mungkin masih agak ditunda ya. Kemarin kalau tidak salah Presiden memberikan informasi kemungkinan 15 Juli atau dan lain sebagainya. Kita masih menunggu tentu kalau untuk pendidikan. Tapi yang paling penting adalah saat ini sektor ekonomi. Bagaimana orang bisa masuk kantor, orang bisa dagang, orang bisa melakukan kegiatan usaha yang selama ini terhenti karena tidak boleh ada
perkumpulan dan lain sebagainya, maka ada istilah namanya new normal. Ya. Memulai kehidupan yang baru dengan metode gaya style yang baru. Betul. Nah, di antara gaya baru atau style baru itu adalah kemana-mana kita diharuskan, khususnya ketika keluar rumah, memakai masker. Menghindari droplet, kan seperti itu. Kemudian jangan lupa, kita selalu membawa hand sanitizer. Nah, ini udah saya bawa nih. Nah, tapi sebelum sampai Ya. sana, Ustadz, iya. Ya, Mungkin ada kalau dari sisi agama nih Ustadz, untuk pandangan Ustadz dengan COVID-19 saat ini tuh seperti apa gitu Ustadz, kalau dari sisi agamanya? setiap orang beriman, Ya. kita yang beriman ini, jangan kaget kalau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalau sudah mengatakan kami beriman, lalu Allah tinggalkan kita begitu saja? Tidak. Pasti akan diuji, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabah corona ini adalah ujian cobaan bagi kita. Asyaddul bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang-orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Bayangkan coba. Para nabi, para rasul itu juga diuji oleh Allah. Padahal imannya luar biasa, takwanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Tidak perlu diragukan kebaikan ibadah iman mereka. Tapi Allah tidak melepas mereka begitu saja, tapi Allah memberikan ujian dan cobaan. Dalam rangka apa buat orang beriman? Liraf'id darajah, untuk mengangkat derajat dia. Sehingga derajatnya menjadi lebih tinggi, lebih mulia, lebih istimewa. Nah, buat orang beriman, musibah itu yang pertama, dia bisa menghapus segala dosa. Bayangkan nanti di akhirat, saat banyak orang membutuhkan pertolongan dan bantuan, ketika dosa-dosanya bergelimang, itu nggak ada yang bisa dia tukar. Karena rupiah tidak ada, emas tidak ada lagi, perak tidak ada lagi. Wabasyiris sabirin. Allah kasih kabar gembira buat orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Pertama, Allah angkat derajatnya. Seperti derajat para nabi dan rasul yang juga dulu diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang akan Allah? Ampunan dosa. Sehingga nanti di akhirat, karena sabarnya kita di dunia ini dengan segala ujian dan cobaan, dosa-dosa kita sudah nggak ada lagi. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat yang paling indah bagi mereka yang sabar ketika di dunia adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, tentunya pahala. Kenapa pahala? Karena setiap takdir Allah ini menguji iman. Kan kita suka waktu dulu mungkin zaman SD atau di antara rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar. Kalau terjemahan yang paling gampang, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, sebagian ulama itu menyebut bahwa semua takdir baik. Hanya saja kita yang kadang-kadang mempersepsikan bahwa apa yang menurut kita tidak sesuai, apa yang menurut kita tidak kita raih, itu kita anggap buruk. Padahal semua takdir Allah kebaikan. Saya kasih contoh misalnya. Saat ini, orang hampir rata-rata beraktivitas dari rumah. Yang tadinya kalau kita kerja di luar rumah, pulang tengah malam, anak udah tidur, kita kerja, anak belum bangun. Ketemu istri,
juga cuman malam hari. Betul. Tapi sekarang hampir tiap hari kita ketemu anak, ketemu istri. Dan jangan dipikir ini bukan nikmat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa jadi banyak hikmah. Jadi, wah ini sinyal putus-putus ya Kak? Halo? Halo? Iya nih, tapi lancar Ustadz, saya dengar. Lancar ya? Iya, halo. Ya, jadi hikmahnya luar biasa. Yang pertama Allah angkat derajat, yang kedua dosa diampuni, yang ketiga pahala bergelimang. Karena ada banyak kegiatan yang kita lakukan walaupun di rumah saja. Nah, seperti itu. Ya, silakan Kakak. Ya, Ustadz. Berarti kan banyak hikmahnya ya Ustadz. Dengan kejadian ini sebetulnya banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Mungkin kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu, dan banyak juga hikmah-hikmah lainnya yang seperti kita lebih sering kumpul sama keluarga gitu ya Ustadz ya. Kapinya dan persiapannya nih untuk perhatian kita semua saat ini. Oke. Kan WHO, Badan Kesehatan Dunia sampai saat ini menyampaikan, kata mereka, yang pertama, vaksin belum ditemukan. Yang kedua, kalau vaksin belum ditemukan, kemungkinan besar corona atau COVID-19 ini akan selalu ada bersama dengan kita. Maka pemerintah di setiap wilayah memikirkan formula baru. Kalau kita nunggu vaksin ditemukan sementara waktunya belum jelas, mau sampai kapan kegiatan tidak dilaksanakan. Apalagi kalau sampai vaksin tidak ditemukan seumur-umur. Apa seumur hidup dan aktivitas. Nah, sirlah sebuah konsensus gitu ya, istilahnya tuh keputusan bersama dari banyak negara dengan segala macam pertimbangan yang kita kenal hari kehidupan yang baru, metode yang baru, gaya hidup baru, pola hidup baru. Di antaranya yang pertama, tadi saya sudah sampaikan walaupun sedikit, bagaimana seseorang selalu memakai masker saat di luar rumah untuk menghindari droplet misalnya. Yang kedua, jangan lupa memakai hand sanitizer, artinya selalu membawa. Karena ingat, tidak setiap tempat. Kenapa penting kita membawa hand sanitizer? Karena tidak semua tempat menyediakan hand sanitizer. Itu persoalannya. Betul. Sementara kadang-kadang tangan ini suka gatel. Pegang sana, pencet sini, ambil ini, ambil itu. Tidak sengaja kita menyentuh sesuatu yang na'udzubillah, takut-takut di sana ada virus yang masih hidup. Itulah mengapa kemudian kita perlu membawa hand sanitizer dalam rangka untuk mempersiapkan diri. Artinya program pemerintah tentang new normal ini harus didukung oleh kita semua. Dengan cara apa? Kita menjaga diri, otomatis menjaga orang lain. Anda pakai masker, Anda pakai hand sanitizer, Anda minum vitamin, Anda jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, menjaga jarak, maka itu sama saja kita mendukung pemerintah dengan program new normal, sekaligus kita menjaga diri dan menjaga orang lain. Nah, kalau setiap orang mau menjaga dirinya dengan hal-hal seperti tadi, saya yakin, insya Allah. Halo, Kanda? Ya. Nah, nih Ustadz, gimana sih tipsnya nih Ustadz yang bisa dibagiin buat teman-teman semua di era new normal ini? Tipsnya nih Ustadz, tadi kan ada hand sanitizer, ada masker, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Ustadz? Oke.
Dan masker sekarang juga gampang, katanya tidak perlu harus pakai masker kesehatan, pakai masker kain juga gampang, kita bisa dapetin di mana aja. Tapi untuk yang hand sanitizer, tentu kita membutuhkan uji klinis. Ya, betul kan? Nah, membutuhkan uji klinis. Dan saya itu mempersiapkan, ya halo? Ya. Suaranya putus-putus. Kak? Halo Kak? Ya. Suara kakak hilang-hilang di saya. Aduh. Gimana ini? Putus-putus ya? Tahu apa pertanyaannya ini? Kak, maafin. Suaranya putus-putus ke saya. Apa tadi? Aduh. Ya. Hilang malah. Saya masih dengar, Ustaz. Dengar ya? Tapi sayanya yang nggak dengar. Ya. Halo, Ustaz. Ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Karena hand sanitizer itu kan boleh dibilang pertahanan luar. Oke. Pertahanan luar kita, selain tadi kita pakai masker, ada pertahanan luar nih. Betul. Yang mesti kita jaga. Pertahanan tangan, pertahanan yang kalau tangan menyentuh, tiba-tiba menyentuh hidung, menyentuh mata, menyentuh mulut. Namanya orang kadang-kadang nggak terasa, dia gatal, dia pegang sana sini dan lain sebagainya. Maka hand sanitizer itu harus melewati berbagai macam uji klinis. Nah, Antazep ini kalau perhatikan, uji klinisnya luar biasa loh. Uji klinis baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Artinya secara kualitas, insya Allah benar-benar mampu membunuh virus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya baca Antazep ini juga dia produk yang tidak menggunakan alkohol. Betul ya? Iya. Dia tidak menggunakan alkohol dan dia juga produk yang artinya tidak diragukan lagi gitu. Tidak ada zat-zat yang di dalamnya mengandung sesuatu yang haram. Nah, ini penting juga apalagi buat saya. Non-alkohol. Tentu buat kita semuanya. Non-alkohol. Zat-zat yang dipakai juga tidak ada zat yang mengandung keharaman. Uji klinisnya juga kalau saya baca di sini sudah banyak melewati berbagai macam hasil uji. Tuh, 1, 2, 3. Bayangin coba. 3 uji klinis dalam negeri. Ini hand sanitizer yang direkomendasikan untuk masyarakat yang ingin memulai ya new normal. Non alkohol, halal, kemudian uji klinisnya juga bagus. Kita ujian sekali aja udah puyeng. Ini sampai 3 kali ujian. Wow. Ya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ini manfaat nih. Selalu bawa, ini kan kecil nih. Selalu bawa, bisa di kantong. Bisa di kantong celana. Atau bisa di tas. Kan kita selalu bawa tas yang selalu nempel nih. Pada diri kita. Nah, itu aja dimasukin nih. Karena nggak, apa ya, beratnya juga cuma 100 mili kalau yang saya bawa gitu kan. Nah, Ustaz, tadi saya dengar ada zatnya ya Ustaz, zat yang terkandung di. Halo, suaranya saya tidak sampai nih ke saya. Ya. Iya Kak, gimana Kak? Maaf. ini bakal ada komen bagus banget. Ini hand sanitizer Antazep udah sarjana. Oh, Masya Allah. Halo, Kak.
Suara aku lancar nggak sih? Oh gitu ya? Masya Halo Kak? Allah. Ini tadi Ya, gimana Kak? iya. Saya nggak kedengeran. Iya. Halo, Iya Kak, nggak kedengeran. Kakak ngomong. ini saya lewat live, lewat chat ya mungkin. Nah, tadi saya dengar ada di dalam hand sanitizer. Oh, Itu oke. Zat yang terkandung lewat di dalam chat hand. di komen Ustadz. Oh, lewat chat di komen ya? Oke. Kalau zatnya sih banyak banget nih. Tuh, baca dah. Baca nggak? Aman, tanpa steroid, antibiotik maupun alkohol. Tuh. Jadi insya Allah ini produk juga aman buat anak-anak ya. Untuk anak-anak. Menghilangkan mikroorganisme patogen sampai 99,99%. Wah, yang 1%-nya takdir tuh. Ya. Kemudian ramah lingkungan. Nah, metode sanitasi dan dekontaminasi tanpa residu dan trihalometen, metan tidak beracun. Tapi juga jangan lu makan. Buat campuran lauk lagi tangga beracun. Artinya ini produk tidak berbahaya seperti itu. Aman dipakai, aman digunakan untuk anak, untuk dewasa. Sekaligus produk ini juga halal